Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangan sistem periodik unsur. Upaya untuk mengelompokkan unsur-unsur ke dalam kelompok-kelompok tertentu sebenarnya sudah dilakukan para ahli sejak dahulu, tetapi pengelompokan masa itu masih sederhana. Pengelompokan yang paling sederhana ialah membagi unsur ke dalam kelompok logam dan juga non-logam. Pada tahun 1829, Johann Wolfgang Dobereiner melihat adanya kemiripan sifat di antara beberapa unsur, lalu mengelompokkannya menurut kemiripan sifat yang ada. Ternyata tiap kelompok terdiri atas 3 unsur, sehingga disebut dengan triade. Jika unsur-unsur dalam satu triade tersebut disusun menurut kenaikan massa atom-atomnya, ternyata massa atom maupun sifat-sifat unsur yang kedua merupakan rata-rata dari massa unsur yang pertama dan yang ketiga. Penemuan ini memperlihatkan adanya hubungan antara massa atom dengan sifat-sifat unsur. Usaha selanjutnya dilakukan oleh seorang ahli kimia asal Inggris yang bernama Newlands pada tahun 1864. Di tahun tersebut, Newlands mengumumkan penemuannya yang disebut juga dengan hukum oktav. Newlands menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Ternyata unsur yang berselisih 1 oktav menunjukkan kemiripan sifat. Unsur yang pertama mirip dengan unsur yang ke-8 dan unsur yang kedua mirip dengan unsur yang ke-9. Begitu juga seterusnya. Hukum oktav ini juga memiliki kelemahan karena hanya berlaku untuk unsur-unsur yang ringan. Jika diteruskan, ternyata kemiripan sifat terlalu dipaksakan. Misalnya pada unsur seng yang mempunyai sifat cukup berbeda bila dibandingkan dengan magnesium atau kalsium. Kemudian pada tahun 1869, seorang sarjana asal Rusia bernama Dmitri Ivanovich Mendeleev berdasarkan pengamatannya terhadap 63 unsur yang sudah dikenal ketika itu menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya dan persamaan sifat. Artinya, jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat tertentu akan
berulang secara periodik. Mendeleev menempatkan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal yang disebut dengan golongan. Lajur-lajur horizontal yaitu lajur-lajur unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dinamakan dengan periode. Sistem periodik Mendeleev ini mempunyai kelemahan dan juga keunggulan. Kelemahan sistem ini adalah penempatan beberapa unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya. Selain itu, masih banyak unsur yang belum dikenal pada saat itu. Sedangkan keunggulan sistem periodik Mendeleev adalah bahwa Mendeleev berani mengosongkan beberapa tempat dengan keyakinan bahwa masih ada unsur yang belum dikenal. Kurang lebih 45 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1914, Henry Moseley menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik sesuai dengan kenaikan nomor atomnya. Tabel periodik modern yang disebut juga dengan tabel periodik bentuk panjang disusun menurut kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Tabel periodik modern ini dapat dikatakan sebagai penyempurnaan dari tabel periodik yang disusun oleh Mendeleev. Hasil pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor atom ini disebut juga dengan sistem periodik modern dan sering disebut dengan tabel periodik unsur. Di dalam sistem periodik modern ditemukan keteraturan pengulangan sifat dalam periode dan keteraturan kemiripan sifat dalam golongan. Golongan adalah susunan unsur-unsur dalam sistem periodik unsur ke arah tegak atau vertikal. Secara garis besar, unsur-unsur dalam tabel periodik modern dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan utama dan juga golongan transisi. Periode merupakan susunan unsur-unsur dalam sistem periodik unsur di arah mendatar atau horizontal yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Dalam sistem periodik modern ini terdapat 7 periode. Demikian penjelasan tentang perkembangan sistem periodik unsur. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang. Kalian juga boleh like, comment, dan share ke beberapa teman kalian. Dan terima kasih sudah menonton. See you next time.